Umat Tuhan, saya bersama mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Kita bersama akan membaca 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya ya. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah yang mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat siang Bapak Ibu. Nampaknya tidak ada Bapak sini, jadi Bu Ibu selamat siang. Ya, bersuka cita kita bertemu kembali setelah terakhir kayaknya udah lama ya. Saya masih penatua ya, jadi masih calon pendeta tadi disebutkan ya. Senang bisa bertemu. Saya selalu senang kalau kau mangga besar karena menemukan suasana yang baru daripada di Samarinda ya. Jadi saya mau bertanya dalam tema kita pada hari ini, batu hidup yang hidup ya. Saya mau tanya, apa sih saudara-saudara tantangan gereja? Apa sih yang menjadi suatu tantangan gereja di masa kini? Kenapa orang-orang jadi semakin sulit untuk datang beribadah, atau kenapa orang-orang zaman sekarang makin sulit untuk mau melayani Tuhan? Kira-kira apa, Bu? Saudara-saudara. Apa tantangannya? Kalau kalau di zaman Hudi ya, kita melihat banyak anak-anak muda yang sulit untuk bersekutu ya. Kita ngelihat dari anak muda ya, anak mudanya sulit untuk bersekutu, sulit untuk misalnya ikut persekutuan di luar ibadah ya, karena mereka biasanya ikut orang tua. Nah, jadi kalau orang tuanya nggak pergi, ya anaknya nggak pergi gitu ya. Jadi nggak ada rasa terpanggil dari dalam diri. Atau misalnya apa, saudara-saudara, yang membuat orang jadi sulit untuk melayani? Biasanya orang sulit melayani itu karena motivasi ya. Motivasi orang melayani itu apa sih, saudara-saudara? Dasar orang melayani di GKI deh. Apa, saudara-saudara? Apa? Biasa orang mau melayani. Saya ngeliat ada tadi yang banyak melayani. Jadi pembaca Mazmur, jadi liturgos. Apa dasarnya mau melayani? Ya? Pengucapan syukur. Oke, good. Ada lagi? Kenapa mau melayani? Merasa terpanggil. Karena biasanya nggak ada orang. Ya, biasanya itu yang salah satunya. Tapi yang paling utama, saudara-saudara, adalah pengucapan syukur. Kita kan kalau di GKI melayani nggak dibayar ya. Nggak ada salam tempel ya. Mau jadi pemusik, mau jadi liturgos, mau jadi apapun itu nggak ada ya pelayanan di GKI. Karena pada dasarnya melayani itu adalah pengucapan syukur. Dasarnya jelas, karena
Tuhan sudah berbuat baik pada saya? Dasarnya jelas karena hidup saya sudah penuh dengan anugerah Tuhan. Betul ya saudara-saudara ya? Saya mau melayani, saya mau mengucapkan syukur dengan memberikan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan. Itu kan dasar pelayanan. Mungkin ada orang yang baru ikut, belum sampai tahap melayani, memberikan diri, tetapi jalan menuju ke sana karena suatu dasar, suatu ibarat kaki ini bertumpuk ya, karena keyakinan bahwa hidup kita ini sudah diberkati. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini tuh sebetulnya sangat indah sekali. Petrus membuat surat ya di Asia Kecil, dikatakan bahwa di dalam konteks jemaat pada saat itu adalah bukan konteks jemaat yang besar. Banyak orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi juga, campuran ya isinya. Namun jemaatnya itu juga sedang berkembang. Nah, karena jemaat yang sedang berkembang, mereka juga diperhadapkan dengan budaya yang berbeda. Maka dari itu Petrus mau memberi suatu dasar keyakinan yang kuat tentang mereka bersekutu dasarnya apa, tentang mereka melayani dasarnya apa, yakni demi Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, saudara-saudara tahu nggak sih batu penjuru itu seperti apa bentuknya? Tahu saudara-saudara? Kadang-kadang kita cuma nyanyi batu penjuru gereja, tapi bentuknya kayak apa yang nggak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau saya bertanya, nah kalau di Indonesia itu kalau bangun rumah ya, misalnya kalau bangun rumah ya, apa yang harus dibangun terlebih dahulu? Pondasi. Pondasi sebelum kita bangun tembok nih, apa yang dibangun dulu biasanya? Pojok-pojoknya ya. Kalau di Indonesia itu ada yang bilang apa namanya? Ceker. Karena itu penemuan di Indonesia, betul. Di Indonesia kita sebutnya ceker, bukan karena Indonesia suka makan jeroan atau ceker ya, tapi bentuknya jika ceker ayam. Nah, kalau kata orang Sunda, bentuknya begini ya, nancep ya dengan tiang-tiang besinya lalu dicor. Itu yang menjadi pondasinya. Zaman dahulu nggak ada ceker ayam, nggak ada. Jadi rumah-rumah zaman dahulu kan namanya batu-batu yang disusun, ya, batu-batu yang disusun. Lalu kalau saudara-saudara ingat dulu di Cianjur tahun 2022 kan sempat gempa tuh, rumah-rumahnya berkoyak semua karena pojok-pojoknya itu pondasinya nggak pakai ceker ayam, pondasinya kayak Lego, saudara-saudara, begini. Jadi batu bata begini, itu nggak kokoh, goyang dikit, buyar. Makanya kalau waktu 2022 saya bantu pelayanan tim GKI, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, melihat ke sana itu rumah-rumah udah rata, tidak kokoh gitu ya. Nah, batu penjuru itu ibarat seperti batu di pojokan. Batu yang besar, batu yang untuk menopang rumah. Nah, jadi ibarat batu penjuru itu batu yang menopang di sekitar sisi-sisi rumah. Bayangannya seperti itu. Namanya batu penjuru berarti dia harus kokoh, harus besar, ya. Berarti dia mampu untuk membangun rumah atau bangunan yang kokoh. Nah, jadi ibarat kayak ceker ayamnya lah di Indonesia ya. Memang tidak setinggi ceker ayam, namun dia mampu untuk membuat suatu gedung atau bangunan rumah itu berdiri. Jadi bisa kita bayangkan batu penjuru adalah Yesus Kristus. Ia yang membuat bangunan besar, suatu bangunan yang besar bisa berdiri kokoh. Bait Allah ketika dibangun juga pasti pakai batu penjuru pada saat itu. Budaya di sana ketika membangun rumah, mau rumah biasa, rumah yang kecil atau bangunan seperti Bait Allah pun pasti pakai batu penjuru. Nah, ibarat kalau Yesus adalah batu penjuru, berarti ia adalah dasar bagaimana suatu bangunan itu bisa berdiri. Ya, kalau kita pernah dengar Yesus adalah kepala gereja, kita adalah bagian dari tubuh-tubuhnya, ya. Nah, kalau di dalam bangunan, ketika Yesus Kristus adalah batu penjuru atau dasarnya supaya bangunan itu kuat, kita ini apanya? Kita adalah batu yang disusun satu persatu. Batu yang dipakai Tuhan untuk membuat suatu bangunan yang indah, ya. Dikatakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani pada ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sudah menyadari siapa itu dasar
iman kita, siapa itu dasar yang membuat kita percaya, siapa itu dasar yang membuat kita pernah mengecap ya pada ayatnya yang ketiga tadi ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita akan merindukan ya. Saudara, kalau kita udah pernah merasakan kebaikan Tuhan, tentunya kita merindukan kan mendapatkan kebaikan Tuhan itu terus kan. Nah, jadi layaknya seperti bayi ya, tadi dikatakan di ayat kedua, seperti bayi yang baru lahir yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani. Karena di sini ibu-ibu semua saya yakin dan percaya kalau yang punya anak pasti dulu ingat anaknya kalau begitu lahir dikit-dikit nete, dikit-dikit nyusu ya. Karena saya ingat karena saya baru punya ponakan, saudara lahirnya Desember lalu saya ngeliatin perhatiin ini anak kecil kagak aus-aus ya, kagak berhenti kenyang-kenyang ya, dikit-dikit nyusul lagi, kasihan emaknya gitu ya. Tapi itulah gambaran yang sangat cocok justru. Ketika kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, kita akan terus merasa haus. Kita akan terus merasa butuh untuk Tuhan sapa terus, butuh untuk berada terus di kehadiran Tuhan. Kan ada lagunya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kita merasakan kehadiran Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Ketika kita melayani ataupun ketika kita berada di rumah Tuhan, kita betul merasa sentuhan kasih Tuhan. Ya saudara-saudara, maka dari itu ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maupun di rumah Tuhan ataupun di mana kita berada, kita akan striving for more, kita akan terus menggali, kita akan terus mencari Tuhan. Itulah yang menjadi dasar, itulah yang menjadi motivasi kita ketika kita hadir ke rumahnya, ketika kita hadir untuk memberikan diri melayani Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Mungkin kalau kita melihat Tuhan kita yang dijadikan batu penjuru ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kita ingat ketika Tuhan kita Yesus Kristus ini ditolak oleh banyak orang, anak manusia akan ditolak, anak manusia akan menderita, gitu katanya Yesus ya. Ketika dia hadir di dunia ini, banyak pemimpin agama menolak, orang Farisi, orang Saduki, orang berbagai ahli Taurat menolak Yesus karena buat mereka Yesus ini hadir ngerecokin bisnis mereka. Yesus ini hadir ngerecokin, jadi pengikutnya pada lari ke Yesus semua. Ketika Yesus hadir, banyak orang menolaknya karena Yesus adalah kebenaran. Di hari Minggu kemarin kita membaca dari kitab Yohanes ya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika Yesus hadir menjadi dasar iman, dia menjadi suatu jalan, dia yang adalah kebenaran, dan dia yang adalah kehidupan. Gak semua orang suka. Gak semua orang merasa memerlukan kehidupan, maka banyak orang menolak Yesus dan membuangnya. Padahal ketika Yesus dibuang, memang orang sudah ada batu di Sion tadi dikatakan ya. Batu itu yang ditolak oleh manusia justru dipermuliakan oleh Tuhan. Justru ditinggikan oleh Allah Bapa. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita menyediakan diri, ketika kita betul-betul memberikan diri untuk melayani atau ikut serta dalam kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan, maka kita juga perlu memegang teguh bahwa Yesuslah batu penjuru dalam kehidupan kita. Ya, nah, kalau kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru yang tadinya ditolak oleh orang, namun dipermuliakan oleh Tuhan kita, maka saudara-saudara apa yang perlu kita lakukan? Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita sudah setia belum memegang teguh kehidupan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah dalam setiap kehidupan kita sudah membagikan cinta kasih-Nya? Tadi di ayat yang ke-9 kita adalah bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, bangsa yang kudus. Ya, kita yang tadinya merasa dalam suatu kegelapan namun sekarang di dalam terang yang ajaib. Kalau kita sudah diampuni, saudara-saudara, marilah kita diajak untuk terus mewartakan firman Tuhan. Kita diajak untuk terus membagikan firman Tuhan yang mungkin dulu kita nggak dikasihi, namun sekarang ini kan kita diampuni oleh Tuhan. Sekarang ini kita sudah beroleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Nah, ketika kita sudah merasakan itu, kita sudah meyakini bahwa Allah adalah batu penjuru kita, marilah kita mempersembahkan diri kita untuk menjadi batu yang hidup, untuk menjadi batu yang tidak sekedar batu untuk disusun lah gitu, tetapi batu yang betul-betul dipersiapkan, batu yang betul-betul untuk disusun menjadi rumah rohani yang baik.
Kalau misalnya kita melihat tukang, saudara-saudara, kan batu nggak asal batu dipilih ya. Kalau ada yang kopong ya nggak dipakai. Kalau nggak bolong nanti ya. Nah, maka dari itu ketika kita memberikan diri kita menjadi suatu batu yang hidup, maka kita harus diisi. Ibarat jangan menjadi batu yang kopong, saudara-saudara, tetapi batu yang siap untuk disusun, batu yang siap untuk betul-betul dipahat. Kalau batu kan ada juga batu bata yang benar-benar jangan kotak deh, coba disusun, dibikin yang rapi, dialusin, di apa, nah itu kita siap untuk disusun sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi kita menjadi satu bagian yang sama dengan Kristus Tuhan. Yesus yang menjadi batu penjuru yang membuat kita bisa berdiri, yang membuat kita bisa hidup sampai dengan sekarang. Siapkah saudara-saudara untuk menjadi batu yang hidup, yang turut menjadi batu bangunan rumah rohani bersama dengan Tuhan? Marilah kita merenungkannya, saudara-saudara. Ketika suatu ketika nanti ada orang yang bertanya kepada ibu-ibu, nah ya, siap nggak mau melayani di sini? Ya, jadi kita jawabannya udah siap. Karena Kristus menjadi batu penjuru saya, karena Kristus sudah betul-betul membuat saya hidup, maka saya mau melayani. Jangan takut mau melayani, saudara-saudara. Saya itu kadang-kadang kalau sama orang baru ya, mau nggak melayani jadi leader? Jangan, saya takut berdiri di depan orang. Ya. Ada yang bilang, jangan, nanti saya kalau ngomong salah-salah. Apakah saudara-saudara kita beribadah di tempat penghakiman yang kalau ngomong dikit dihakimi? Wah, ini berdoanya kurang, nadanya harus begini, harus begini. Ya ampun, saudara-saudara, kadang-kadang kan dalam melayani kan hati tulus aja udah jadi modal yang baik. Ya kalau ada salah-salah dikit mah itu namanya pengalaman. Itu lagi proses dibentuk. Tetapi saudara-saudara, pada zaman sekarang ini orang mau melayani aja susah. Orang mau betul-betul memberikan diri aja betul-betul banyak alasannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang alasan, aduh ini kompor di rumah belum mati, saya mau buru-buru pulang. Ya, kalau habis pulang gereja, yuk persekutuan gitu. Aduh, ini binatang saya nih ya belum dikasih makan, saya pulang dulu. Aduh, ada aja alasannya. Tapi kalau kita mau betul-betul menjadi batu hidup yang hidup, ya, ini temanya menarik sekali. Berarti kita betul-betul menjadi batu yang mau siap disusun oleh Tuhan, siap memberikan diri. Jadi kalau misalnya ada yang menawari pelayanan, boleh, tapi mohon dibantu, ya. Bukan memberikan kita ngejorokin orang juga ya, ini yang aktif-aktif. Tetapi kita juga turut saling membantu, saling mendukung sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang erat. Layaknya kalau batu udah disusun, saudara, kan dia nggak mungkin ada jaraknya ya. Ada jaraknya nanti gempa dikit rubuh. Tetapi kan kita erat satu dengan yang lain. Ibu yang ini dengan ibu yang ini semuanya erat menjadi satu persekutuan yang penuh dengan cinta kasih. Maka dari itu saudara, mari kita berikan diri mewartakan kasih Tuhan dengan melayani, mewartakan kasih Tuhan dengan kita berada dimanapun kita berada, kita membagikan cinta kasih Allah. Dengan begitu saudara-saudara, kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang betul-betul semakin serupa, bukan sama tapi semakin serupa. Itu kan kerinduan kita semua ya, itu kan keinginan kita semua, supaya ketika orang melihat kita, orang nyaman, orang betul-betul merasakan, oh ini toh orang Kristen, oh ini toh orang yang betul-betul setia dengan Tuhannya. Ada kasih, ada cahaya ajaib yang terpancar dari wajah ibu-ibu. Jadi kalau skincare kalah, skincare itu kalah dengan wajah yang memancarkan sinar kasih. Ya, maka dari itu saudara, marilah kita menjadi batu yang tidak sekedar batu, namun menjadi batu yang hidup, yang betul-betul hidup bagi sesama. Amin.